Hai, aku Alia. Sekarang merupakan santri pengabdian dari Mas Kanola UFAS. Dan sebelumnya aku merupakan santri Mukim Tahfiz, beasiswa dari Anahal BSD Mas Kanola UFAS. Di sini aku pengen sharing-sharing aja sih, apa sih alasan aku atau motivasi aku menghafal Quran. Dan sebelumnya nih aku udah kuliah ya teman-teman, aku udah kuliah, aku udah kerja juga. Dan finally akhirnya aku memutuskan untuk belajar lagi menghafal Quran di Mas Konfas program beasiswa. Alasan aku sebenarnya yang pertama adalah aku ingin menjaga interaksi aku dengan Al-Quran. Jadi kalau kita ngafal, itu tuh aku rasa interaksinya tuh beda banget dengan kita cuma baca gitu. Kan kalau kita baca Al-Quran tuh ya udah ngaji biasa. Tapi kalau kita ngafal, oh my god, satu halaman aja bisa nyampe 30 menit, bahkan 1 jam, 1,5 jam kalau itu pemula kayak aku ya. Pernah sampai 1,5 jam gitu. Dan itu membuat otak aku tuh terus bekerja, terus berpikir. Dan karena itu satu halaman aja butuh 1,5 jam, 1 jam. Which is kamu berarti menghabiskan waktu bersama Al-Quran tuh lebih lama gitu kan. Dibandingkan kamu sekedar baca. Mungkin sekedar baca ya udah satu halaman mungkin 3 menit, 5 menit selesai. Tapi kalau kamu ngafal Al-Quran, kedekatan kamu dengan Al-Quran tuh kayak kerasa lebih intens gitu loh. Dan rasanya aku pun merasa aku lebih jatuh cinta dengan Al-Quran ketika aku ngafal itu. Apalagi aku kan pakai metode arti. Jadi kalau di Mas Kanul Hufaz itu di Al-Qurannya tuh ada terjemahnya, sehingga orang-orang yang mungkin kayak aku yang harus memahami apa yang dihafalkan dan dibaca itu akan lebih ngena gitu untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang pertama itu menjaga interaksi dengan Al-Quran. Yang kedua, ketika aku menghafal Al-Quran, dimana aku tuh menjaga Al-Quran, aku tuh merasa aku juga dijaga oleh Al-Quran. Jadi, uh, misalkan nih ketika aku menghafal suatu ayat, terus aku membaca artinya gitu. Misalkan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Jika kamu berbuat baik, maka kamu berbuat baik untuk diri kamu. Dan jika kamu berbuat buruk, ya udah itu juga untuk diri kamu sendiri gitu kan. Makanya aku akhirnya auto auto apa ya auto mengimplementasikan di kehidupan aku bahwa ya udah, kebaikan itu Allah cintai, Allah yang nyuruh kebaikan, dan kebaikan itu juga ujung-ujungnya buat aku sendiri kok, aku yang dapat pahala kok gitu. Itu yang akhirnya ketika kita ngapal Quran dan kita paham artinya, kita mau nggak mau tuh ingin ingin berbuat baik, ingin menjadi hamba yang Allah mau, apa yang Al-Quran tulis gitu, apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, seperti itu. Walaupun nggak bisa dipungkiri kadang kita juga berbuat dosa, kita mungkin nggak terlepas dari namanya luput dan dosa, kadang juga ya namanya juga manusia. Tapi uh, mungkin ya bagi aku sendiri, porsi kamu tuh lebih dijaga sama Al-Quran itu akan lebih tinggi kalau kamu semakin dekat dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, lebih ke aku membayangkan nanti pas di padang mahsyar kali ya, kalau ketika gak ada penolong untuk diri kita sendiri gitu, bahwa ya pasangan pun, suami suami atau istri kita pun gak akan menolong kita, anak-anak kita juga gak akan menolong kita, orang tua pun gak akan menolong kita juga. Ya nanti pas di situ kita akan fokus dengan diri kita sendiri gitu. Dan siapa yang bisa menjadi syafaat kita nanti? Ya udah, Al-Quran gitu. Karena kita jadi teman selama dunia bersama Al-Quran, insya Allah nanti Al-Quran juga akan menolong kita di hari akhir gitu. Dan yang keempat adalah aku merasa ketika aku dekat sama Al-Quran, aku gak kesepian. Jadi sebelumnya kan aku kadang ngerasa nih, aku 24 jam tuh ngapain aja sih? Oke, aku udah olahraga, aku udah belajar, aku udah ngaji. Ngaji kan cepet ya kalau cuma baca doang gitu. Kemudian aku udah kerja gitu, aku udah ikut lomba. Tapi aku tuh kadang ngerasa waktuku tuh belum belum padet banget, kayak masih ngerasa kesepian gitu. Kadang masih ngerasa questioning lagi, ini aku mau ngapain lagi? Nah, akhirnya karena aku dulunya tuh dari MI atau MPS juga, aku tuh sering melakukan hal-hal yang emang padat ya, apalagi MTS tuh kalau anak SMP itu belajar umum aja, kita kalau MTS tuh belajar agama juga, bahkan satu hari tuh ujiannya berapa karena ada agama sama ada ilmu matematika dan lain sebagainya gitu kan. Dan ketika di compare, ketika dikompetisikan di tingkat kota atau bahkan nasional, ternyata anak-anak madrasah tuh nggak kalah juga dengan anak-anak umum gitu, padahal kita belajarnya justru lebih banyak kan. Jadi aku merasa ketika aku memperdalam agama, keberkahan waktu tuh ada gitu.
Bahkan ketika aku mondok, aku masih bisa kok berprestasi gitu. Kalau aku ngekos, aku malah jujur kayak lonely banget, aku kesepian banget. That's why ketika aku menghafal Quran, aku merasa itu memanfaatkan waktu 24 jam aku. Ketika aku punya amanah menjadi seorang hafidah gitu, aku harus punya amanah murojaah. Waktuku tuh lebih produktif aja gitu, 1 jam 2 jam tuh bersama Al-Quran baru bisa kehilangan, dan itu malah lebih semangat daripada aku belajar mulu. Terus aku jadinya bosen gitu, stres sendiri gitu. Tapi kalau aku sama Al-Quran rasanya kayak happy banget. Oke, udah ngafal, sekarang belajar, sekarang olahraga, dan waktu aku ya itu rasanya tuh lebih produktif aja. Walaupun mungkin nanti ketika kita mengalami fase kehidupan yang berikutnya, ya misalkan menjadi ibu atau istri, mungkin akan lebih terpotong lagi waktunya. Tapi ya itu bagi aku muslimah sesungguhnya. Kamu tuh muslim itu ya waktu tuh kamu manfaatkan sebaik mungkin. Dan yang kelima, ini alasan personal ya. Aku kan karena emang ayahku udah gak ada di 2022, waktu aku semester 7 lah. Iya, semester 7 atau semester 8 gitu kuliah. Emang udah semester akhir, terus aku ngerasa aku mau sampai kapan kayak gini? Aku belum jadi anak yang baik untuk orang tua aku. Selama ini aku cuma ngejar prestasi, aku ngejar keuangan, ngejar kerja dan lain sebagainya seperti itu. Tapi eh, aku aja belum memperbaiki diri aku gitu. Maksudnya apa yang bisa aku berikan untuk orang tua aku udah nggak bisa ngasih apa-apa lagi. Jadi mau nggak mau ya aku cuma bisa ngasih amal jariah gitu kan. Dan amal jariah kan salah satunya adalah anak yang soli dan solihah. Oleh karena itu aku bertekad juga untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, aku sekarang belum pengen fokus apa-apa, tapi di sisi lain aku juga udah punya tabungan ya untuk mutusin buat mondok. Itu aku udah punya tabungan, udah aku hitung sekitar 2 tahun, insya Allah cukup walaupun tidak ada pendapatan gitu. Nah, akhirnya aku mantepin lagi, aku buat mondok, aku pengen memperbaiki diri aku mau jadi, ketika ayah aku udah gak ada, aku mau jadi anak yang lebih baik lagi. Ini kesempatan gak datang 2 kali gitu. Dari dulu aku pengen mondok, tapi aku selalu beralasan, entah kalau aku mondok mau kerja apa juga, kayak mikirnya itu lebih ke dunia gitu. Tapi akhirnya waktu itu aku mantapin lagi, aku mau jadi anak yang lebih baik lagi. Sekarang fokus aku adalah aku jadi kebanggaan orang tua aku, lebih ke arah situ aja. Itu alasan terakhir aku. Dan ada juga sih yang menginspirasi aku sebenarnya tuh pas waktu aku baca buku novel Sangkakala di Langit Andalusia. Itu aku sampai nangis dan terharu aja. Itu perjuangan penghafal Quran terakhir di Andalusia kayaknya. Dan aku mikir juga makin kesini kayaknya umat Islam tuh makin merosot secara karakter dan moral gitu. Iya, karena era sosial media dan lain sebagainya ngebuat waktu mereka tuh banyak terbuang di situ. Padahal kalau kita manfaatin bener-bener ya waktu ini keren banget cuy. Kamu bisa harus sebaik mungkin gitu. Eh, Akhirnya itulah aku mutusin buat ngafal Quran dari situ. Udah sih itu aja kurang lebihnya dari aku. Maaf kalau ada salah kata. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi buat kalian. Kalau misalkan kalian merasa ada hidayah datang tuh, perdalam lagi, kejar terus. Ya jangan langsung oke ikutin, enggak, tapi kayak ini kenapa ya kok kayak aku merasa aku diarahin ke sana. Nah itu selalu cari why-nya kalau aku. Makanya waktu itu aku juga sempat nanya-nanya ke beberapa orang, kenapa sih harus ngafal Quran dan sebagainya. Baru 2024 keturutan buat ngafal. Padahal aku kepo udah dari 2000 berapa gitu. Dari SMMTS pun aku udah pengen mondok, tapi nggak, dulu aku nggak betah. Terus SMA aku pengen mondok, tapi kayaknya aku kelas 2 tahun jadinya enggak lah, itu nanti malah nganggu belajar aku. Waktu kuliah pun aku juga nyari-nyari pondok, tapi syaratnya kayak banyak banget. Aku pemula banget. Wah ya aku belum ada hafal nih. Cuma jus 30 MTS doang. Kalau syaratnya banyak kali. Akhirnya bisa keterima pondok yang bener-bener dari nol. Akhirnya aku belajar-belajar ngaji lagi. Dan akhirnya bisa masuk Maskanul Hufaz gitu. Semangat ya buat kalian. Semoga Allah jaga terus diri kita. Bye, aku Alia. Assalamualaikum.